Nah, dalam sebuah riwayat dan sebuah kitab disebutkan meminandui ulama nang ikhlas, guru nang ikhlas dalam menyampaikan materi ilmu itu ada beberapa tanda, ada beberapa ciri orang itu ikhlas atau ada. Satu, tanda itu seorang ulama atau seorang guru itu ikhlas dalam menyampaikan materi ilmu, dia tidak merasa takut kalau ada saingan. Umpamanya adalah dalam satu kampung segundian, lalu ada orang alim, ta'alim pada sidin. Nah, kalau orang itu jujur-jujur ikhlas, marahkan kebaikan, maka dia kadang merasa tersaingi. Justru dia merasa bangga, merasa himung, dan merasa berterima kasih karena beban tak kurang juga sedikit. Nah, itu tandanya. Tapi lamun ketika ada orang alim datang, atau di situ ada orang alimnya, entah hebatnya atau hebat orang alimnya itu, lalu ia merasa tersaingi, lalu timbul iri hati, lalu timbul dengki, hasut dan sebagainya, maka dipastikan dia itu kada ikhlas. Itu kan cirinya. Jadi kada merasa tersaingi, justru dia berterima kasih dan himung, senang ada orang alim daripadanya, merasa himung karena beban takwan juga. Tapi lamun dia merasa tersaingi, itu bukan karena Allah, pasti karena dunia. Pasti itu, pada kalau dia apa lagi, pasti karena dunia. Nah, itu ciri pertama. Yang kedua, ciri betul-betul ikhlas atau ada di dalam menyampaikan materi itu, dia tidak peduli nah hadir tuh banyak kah sedikit kah, ada peduli. Dia kadang mencari pengikut banyak, dia tidak takutan dengan pengikut sedikit, banyak-banyak menghadir semangat, imahnya berdoa talu penuh, ada ikhlas. Orang yang ikhlas itu ada pedulinya. Peribahasanya berduaan aja deh, lawan si murid berlawan, dan gak ada potongan kendor dalam penyampaian. Apalagi banyak, itu ciri ikhlas. Kenapa? Karena tujuannya bukan mencari pengikut, tujuannya itu mengarahkan orang untuk mendapatkan hidayah, mengarahkan orang untuk bertakwa, mengarahkan orang daripada perbuatan buruk kepada perbuatan baik. Jadinya kada peduli sedikitkah banyakkah pengikutnya, kada peduli. Banyak-banyak semangat, banyak bertiga udah bertahu ambil yang sudahnya. Nah, pada ikhlas tuh. Berarti itu tujuannya mencari pengikut, mencari murid. Ciri kedua. Ciri yang ketiga, dia konsisten di dalam apa yang ia sampaikan. Maksud konsisten ini kan berubah-ubah. A tetap A, B tetap B. Ibaratnya halal. Karena urusannya di hadapan siapa? Di hadapan orang yang bisi pangkat, di hadapan orang yang bisi jabatan ya. Ada berubah-ubah ucapannya. Kalau orang yang kada ikhlas, namun sudah orang susah dihadapi, ummah haram ini itu sian. Tapi banyak sudah menyampaikan materi ilmu di hadapan orang kedahi, lalu aja kada apa-apa sedikit-dikit. Nah, kada konsisten harusnya, kada ikhlas toh. Jelas lah. Artinya kada berubah-ubah. Itu ciri orang ikhlas dalam menyampaikan ilmu. Ya kayak ini yang disuruh nih. Ini yang disuruh.
ketika kita menyampaikan ilmu, ketika kita menyampaikan materi ilmu, ini yang disuruh ikhlas tadi. Supaya apa? Nang mendengar ini menyentuh ke dalam hati, nang mendengar ini membekas di dalam hati, dan si pendengar ini menerima dengan nyaman.